nyeleneh tapi nyata. Sang pemegang kunci surga ternyata ada di Indonesia. Sahabat metrodetik.com dimanapun Anda berada, percayakah Anda bila mendengar kabar ada sekelompok orang di Indonesia yang anggotanya hanya sekitar 750.000 orang atau tidak sampai sejuta, namun mengklaim diri sebagai satu-satunya golongan yang dijamin masuk surga? Anda mau percaya atau tidak, namun demikianlah kenyataannya. Kelompok tersebut adalah kelompok Islam Jamaah yang mengklaim diri sebagai jalan tunggal masuk surga selamat dari neraka. Klaim itu didasarkan kepada keyakinan bahwa golongan mereka lah yang paling benar Islamnya karena berbentuk jamaah. Sementara kelompok Islam yang lain tidak berjamaah. Kelompok yang berdiri tahun 1941 ini mengklaim amirnya sebagai pengesah keislaman. Seseorang yang tidak berbaiat kepada Amir Islam Jamaah LDII dinyatakan belum Islam meskipun telah bersahadat. Syahadat dan baiat itu sesuatu yang nggak bisa dipisahin sejak zaman Nabi masih hidup. Orang datang ke Nabi nggak cukup syahadat, harus dengan apa? Baiat. Nah, ini yang mengesahkan seseorang menjadi Islam yang sebenarnya. Berucap baiat kepada imam yang akan ngurusi orang itu sampai orang itu mati, atau imamnya yang mati. Kalau imamnya yang mati diganti, kita baiat lagi. Kalau kita yang mati, kita disaksikan sebagai jamaah. Di hari kiamat nanti, imam itu akan menyaksikan kita jamaahnya nanti dalam perjalanan akhirat. Lantaran keyakinannya itu, kelompok yang meresahkan ini pernah dibubarkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia di tahun 1971 silam. Menyatakan hijrah, bertobat kepada Allah, dan mencabut baiat saya kepada imam jamaah Jokam, dikarenakan ajaran Islam jamaah ini merupakan aliran sesat yang dilarang Kejaksaan Agung sejak tahun 1971. Saya merasa keberatan atas pungutan isron sedekah wajib sebesar 10% dari penghasilan saya ketika menjadi pengikut di dalam Islam jamaah. Dan saya merasa terperdaya atas janji surga yang diberikan oleh Imam Amir Islam Jamaah. Saya berharap kepada pihak-pihak pemangku kepentingan mengusut adanya illegal crowdfunding dan menginvestigasi, mengaudit aliran dana dan penggunaan dana umat yang jumlahnya miliaran setiap bulannya. Semoga Allah mengampuni kita semua. Meskipun telah dibubarkan dan dilarang, namun kelompok ini selalu kembali bangkit lagi dengan nama yang baru. Dan terakhir, tahun 1990, kelompok ini berubah nama menjadi LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, dan eksis sampai sekarang. Meskipun namanya berganti dengan nama yang baru, namun akidahnya tetap seperti dulu, yakni akidah takfiri, menganggap hanya golongannya saja yang Islam dan kelompok Islam yang lain adalah kafir semua. Sebagaimana ditegaskan oleh imam besar mereka sendiri, Abdul Aziz Sultan Aulia. Para saudara jamaah, itulah jalan tunggal untuk masuk surga selamat dari neraka. Selama orang itu belum bisa meyakinkan bahwa Quran hadis jamaah adalah jalan tunggal, itu belum ada kepahaman. Itu masih bisa terpengaruh, mempunyai kepahaman yang lain, apalagi oh jamaah surga, oh lain jamaah juga bisa lah. Itu berarti masih gelambiar, masih belum dikatakan paham jamaah. Nah, maka yang dikatakan paham jamaah adalah jamaah surga selain neraka semua. Nah, oleh karena kita mempunyai pendirian bahwa apa yang kita ucapkan itu sebagai budi luhur. Nah, jadi kalau di dalam jelas bahwa Quran hadis jamaah
adalah jalan tunggal untuk masuk surga selama tidak ada yang lain. Maka kita supaya paham dan mengerti bahwa kita menjadi orang jamaah mulai dari generus sampai dewasa dan manula itu keyakinannya bahwa Quran hadis jamaah adalah jalan tunggal untuk masuk surga selama di neraka, tidak ada yang lain. Bahwa Quran hadis jamaah adalah jalan tunggal untuk masuk surga selama di neraka. Sang Amir Islam Jamaah LDII itu mengkafirkan kaum muslimin yang tidak berbaiat kepada dirinya dan menyatakan murtad semua pengikutnya yang mencabut janji baiat kepadanya. Karena mereka nggak mikir. Kenapa saya katakan mereka nggak mikir? Karena itu yang Ustadz mereka katakan pada orang LDII ketika orang LDII bertanya kenapa orang LDII bisa keluar dari LDII, dan pengurus LDII atau Ustadznya LDII akan mengatakan, oh, orang-orang yang keluar dari LDII itu adalah orang yang murtad, dan orang-orang jamaah LDII pun mengatakan hal yang sama tanpa mikir. Mereka mengatakan apa yang didoktrinkan, bukan mereka mengatakan apa yang mereka pikirkan. Saya paham alasan kenapa pengurus mereka atau ustadz mereka mengatakan bahwa orang yang keluar dari LDII sebagai orang yang murtad. Karena mereka nggak mau orang LDII pun bertanya banyak hal. Kemudian orang LDII pun terbuka hatinya untuk mengetahui kebenaran. Maka untuk menyekat orang-orang LDII yang akan bertanya kenapa orang LDII ini keluar dari LDII, maka ustadznya LDII ini tadi main tembak aja bilang, oke, fix masalah selesai, orang yang keluar dari LDII itu orang yang murtad. Jadi dengan seperti itu orang LDII nggak banyak tanya. Dengan orang LDII nggak banyak tanya, maka doktrinan-doktrinan yang sudah ditanamkan oleh pengurus-pengurusnya LDII itu tadi masih akan acceptable bagi orang LDII. Sebenarnya saya sangat prihatin sama orang LDII, kok bisa gitu mengatakan apa yang dikatakan pengurusnya tanpa usul periksa. Misal, kami sebagai orang yang keluar dari LDII, kami tidak keluar dari Islam, alhamdulillah. Kami dikatakan sebagai orang yang murtad. Orang LDII pun mengatakan hal yang sama. Jamaahnya orang LDII ini mengatakan, oh iya, orang yang keluar dari LDII orang yang murtad. Tanpa mereka usul periksa. Kriteria murtad dalam Islam itu yang kayak gimana? Dulu zaman Rasulullah orang yang murtad itu orang yang apa, kayak gimana? Mereka nggak mikir semua itu. Pokoknya dibilang kalau keluar dari LDII udah murtad aja. Dan alhamdulillah dengan melihat tingkah-tingkah orang LDII yang seperti itu, saya semakin mantap untuk nggak mau melihat lagi yang sudah-sudah. Saya semakin mantap lagi bahwa mengatakan, oke, LDII ini ternyata hanya organisasi yang mendengarkan kata pengurusnya, bukan orang yang berpikir dengan dalil. Berpangkal dari akidah yang menyimpang inilah lahirlah banyak praktek-praktek amalan yang menyelisihi syariat, seperti persepuluhan, yakni kewajiban bagi setiap pengikutnya untuk menyetor 1/10 dari penghasilannya setiap bulan. Infak sodakoh, ya ini terutama istri saya yang paling merasakan betapa kejamnya saya ketika di akhir bulan waktu di Islam Jamaah itu, istri saya merasakan betapa saya itu mentarget gitu ya, mentarget bahwa ini kita harus infak sekian. Saya sudah bekerja, sudah nyari duit dibelanjakan. Istri kan ya mengatur keuangan ini untuk anak sekolah, untuk belanja di rumah. Terkadang juga sudah diponto-ponto ternyata masih kurang. Nah, ketika untuk setoran bulanan ke Islam Jamaah itu ternyata hanya sedikit, kadang-kadang saya marah. Ya, sering terjadi konflik
di dalam keluarga. Padahal seharusnya infak sedekah itu kan dikeluarkan dengan sukarela, dan sesuai dengan kemampuan, tidak memaksa. Itulah. Dan sekarang alhamdulillah setelah saya keluar dari Islam Jamaah, alhamdulillah anak-anak juga diajak ngaji, sholat mudah, istri juga rajin untuk datang ke kajian. Kemudian alhamdulillah banyak perubahan yang terjadi di dalam keluarga, dan alhamdulillah semakin bahagia, semakin senang di dalam kehidupan. Dosen Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Titik Taufikur Rahman MSI mengatakan, praktik baiat dalam Islam Jamaah ini menimbulkan dampak buruk yang sungguh luar biasa, yakni munculnya pemahaman bahwa baiat kepada Amir Islam Jamaah LDII adalah penentu kebenaran. Dan semua kaum muslimin yang tidak berbaiat kepada Amir abal-abal itu salah semua, kafir semua, batal Islamnya. Muslim ya, itu karena Nabi berusaha mengislamkan kita semua. Janganlah ada di antara kita yang justru mengkafirkan saudaranya sendiri yang betul-betul sudah salat, puasa, masuk kafir. Yang lebih parahnya lagi, sang Amir yang dibaiat itu tidak memiliki ilmu agama sama sekali. Terbukti dari sang Amir yang melakukan banyak hal-hal yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam, seperti memasang susuk emas yang jelas-jelas merupakan perbuatan syirik. Saya juga pernah dijokam, ya kan. Cuman saya ini sebenarnya dari kecil itu sudah mikir-mikir, ini mesti ada yang salah ini, kayak gitu. Saya ingin menceritakan salah satu sisi dari penelitian saya, karena saya itu seorang dosen, saya punya kewajiban tridharma, mengajar, meneliti, dan mengabdi pada masyarakat. Nah, pada saat penelitian saya memang mencari istilahnya topik ya, itu yang berbeda dan yang dibutuhkan masyarakat. Nah, saat itu kan masyarakat sedang kena kosmetik bermerkuri. Nah, lalu jadi emasnya saya buat nano material dulu di lab, baru itu masuk ke kosmetik, masuk ke suplemen ya, atau disuntikkan juga. Lah itu menggantikan susuk emas ya, menggantikan susuk emas. Nah, inilah ya, tiba-tiba saya ini juga tidak merancang apapun ya. Saya hanya betul-betul bekerja sebagai ilmuwan ya itu. Nah, akhirnya suatu saat ini saya terapkan pada masyarakat saat Covid. Karena pada saat Covid itu orang butuh imun yang kuat. Sementara emas salah satunya selain memutihkan wajah juga memiliki aktivitas antioksidan yang meningkatkan imun tubuh juga. Kalau kan berarti ya melakukan kegiatan selain di rumah saya, juga di tempat kelahiran saya ya, di desa Ketangi ya, Beringin, Badas, sekarang ikut Badas, dulu ikut Pare ya. Itu Kota Kediri. Nah, akhirnya setiap kegiatan itu rombongan dari Pondok Kertosono, Pondok Kediri itu pada datang, keluarga-keluarga imam itu ikut ya, ikut suntik nanogol begitu. Nah, suatu saat, penggedenya yang paling gede sekali itu juga datang ya, mengantarkan istrinya yang juga suntik. Beliau tertarik kelihatannya. Saya baru bercerita ya kan, bahwa kegiatan penelitian saya ini berharap bisa menganulir budaya susuk emas yang sampai sekarang ini masih banyak dilakukan. Wah, langsung beliau nyaut, itu saya juga susuk emas ini ya. Yang bilang adalah penggedenya Jokam ya, imam ya, imam. Nah, itu ternyata juga susuk emas. Lah, saya baru akan mengatakan, loh, saya ini ingin menganulir kemusyrikan itu lah, tapi kan nggak enak ya, saya sama dengan menuduh, Pak sampean ini musyrik ya, Bapak ini musyrik loh, kan nggak enak, karena kan banyak orang gitu. Terus akhirnya saya pesan nasihat kepada istrinya imam yang dulu yang sudah meninggal ya. Saya pesan tolong ya, adik penjenengan, adik ipar ya, diingatkan, kalau saya tidak mengingatkan begini saya dosa, karena salah satu impact penelitian saya itu saya berharap kemusyrikan susuk emas itu bisa nggak ada di Indonesia lagi gitu loh. Sungguh sebuah kelompok yang sesat menyesatkan, imam besarnya buta ilmu, namun jumawa
merasa paling ahli ilmu. Akibat dari baiat ilegal itu, seorang suami yang berani mencabut janji baiatnya harus dipisahkan dengan istrinya yang masih setia kepada sang amir. Seorang anak yang mencabut baiat dari sang amir, maka terputus hubungannya dengan orang tuanya, hilang hak warisnya, bahkan halal darahnya. Demikian pula sebaliknya, seorang anak akan hilang rasa hormatnya kepada orang tua yang telah mencabut janji baiatnya dari sang amir Islam Jamaah LDII. Nama saya itu diumumkan di pusat Islam Jamaah, yaitu di Jogja 3, diumumkan di pengajian pengurus Yogyakarta. Isi pengumuman bahwa Firdaus Abadi mubalik dari Bintaran sudah murtad dari Islam Jamaah. Kakak kandung saya sebagai istri dari Imam daerah Jakarta Barat sempat mengatakan, kalau kamu keluar dari Islam Jamaah, kowe bakal kere, deblek, ketere-tere, melarat, dunia akhirat, sak keluarga tidak akan mengakui. Bahkan kamu itu sudah wajib untuk dibunuh. Sehingga waktu itu anak saya doktrinnya sedang di puncak-puncaknya. Doktrin Islam Jamaah sedang di puncak-puncaknya. Dan anak saya langsung menentang pada saya. Bahkan dia mengatakan dan mengacungkan tangan kirinya dan menyebut nama saya tanpa bapak. Hai Firdaus, kowe wis murtad. Semua penyimpangan-penyimpangan itu terjadi karena minimnya ilmu yang mereka miliki, akibat dari praktik pembodohan yang sengaja dilakukan oleh sang amir dibantu para pembesar-pembesarnya. Pengikut-pengikutnya didoktrin dengan sebuah pemahaman yang seakan-akan berpedoman dengan Quran dan hadis, namun sesungguhnya jauh dari pemahaman Quran hadis yang sebenarnya. Direktur Ma'had Al-Quran dan Dirasat Islamiyah, Dr. Saiful Islam Mubarak LC mengatakan, kelompok-kelompok pengkafir umat Islam ini sesungguhnya tidak memiliki pemahaman agama yang mendalam. Mereka hanya mengandalkan terjemahan. Itu pun, terjemahan yang mereka lakukan adalah versi sang imam mereka untuk menguatkan doktrin-doktrin yang mereka lancarkan. Ini baiat jual beli. Yang membelinya Allah, yang menjualnya siapa? Mukminin, bukan orang kafir. Yang perlu kita luruskan dari sekian banyak pemahaman para remaja yang menyatakan bahwa kalau belum berbaiat masih dalam kekafiran. Kata ayat ini, yang berbaiat itu orang mukmin, bukan orang kafir. Dari awal ayat ini sudah terjawab nih, bukan orang kafir yang berbaiat, adalah orang mukmin. Tapi diartikan oleh beberapa orang karena ayat menyatakan engkau dan Nabi Muhammadnya sudah tidak ada, maka harus dilanjutkan berbaiatnya kepada para imam-imam sekarang. Gitu pengertian beberapa kelompok. Jadi kalau tidak berbaiat kepada orang tidak Islam walaupun suka bersyahadat, ini jelas menyimpang dari makna yang sebenarnya. Kenapa bisa muncul pemahaman seperti itu? Karena penyebab utamanya antara lain adalah dia memahami Al-Quran hanya mengandalkan terjemah. Dan akibat mengatakan bahwa orang yang tidak berbaiat kepada kelompok dia kafir, sehingga banyak orang-orang yang mengkafirkan orang tuanya sendiri. Orang tua dikafirkan. Dulu pernah ada seorang ibu dalam satu pengajian, saya buka tanya jawab, si ibu sambil nangis bertanya, Ustadz saya mau tanya tentang anak saya. Kenapa ibu? Pada satu pagi dia nyimpan cucian di embernya, kemudian ibu cuci, karena dia belum pulang, sampai ibu ambil dari jemuran, sampai ibu setrika sampai rapi, disimpan di lemarinya. Setelahnya pulang, dia nanya, ibu mana pakaian saya yang di ember? Neng udah dicuci sama ibu tadi, sudah beres tuh rapi di lemari.
langsung kelihatan wajahnya kecewa berat. Dikeluarkan lagi itu dari lemari, langsung dibawa ke kamar mandi, dicuci malam itu juga. Sudah bersih, sudah disetrika, dicuci lagi. Kenapa? Akibat pembayaatan yang menyimpang dari ajaran Al-Quran. Dia dibayat oleh satu organisasi sampai memvonis ibunya itu najis. Baju dia disentuh oleh ibunya harus dicuci lagi. Akibat keterbatasan ilmunya pula, sehingga dengan mudah mereka mengklaim bahwa kelompoknya lah yang disebut sebagai jemaah, golongannya lah yang dijamin masuk surga, sedangkan kelompok yang lain itulah yang termasuk 72 golongan yang masuk neraka, semua kekal abadi selama-lamanya. Subhanallah. Dr. Syekhul Islam menyebutkan bahwa sesungguhnya kelompok ini sama saja dengan kelompok-kelompok firqah yang lain. Sama-sama memiliki amir yang wajib dibaiat oleh pengikut-pengikutnya. Mereka menyalahartikan makna jamaah yang sesungguhnya. Nah, sebetulnya kalau kita mengkaji ayat per ayat dengan benar yang digunakan oleh mereka untuk mendoktrin, tidak akan sampai muncul pemahaman yang tadi itu. Ini terutama ayat yang ini, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah ridha kepada kaum mukminin. Mereka berbaiat. Yang berbaiat mukminin, bukan orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah imam dalam Al-Qur'an untuk di dunia adalah manusia. Tapi untuk di akhirat, imam itu adalah kepada catatan amal. Imam yang dimaksud di akhirat nanti catatan amal kita. Itu tercantum dalam beberapa ayat Al-Quran. Dan memang nanti itu kan kita akan melihat catatan amal kita. Tafarraqatil Yahud, Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Nasrani 72. Dan umatku 73. Semuanya di neraka kecuali satu. Mana satu itu? Yang ma ana alaihi wa ashabi. Yang satu itu bukan nama golongan yang disebut Rasulullah, tapi sifat orang. Ya, kita perhatikan hadisnya. Ma ana alaihi wa ashabi. Yang selamat itu adalah orang yang mengikuti ajaranku dan mengikuti ajaran sahabatku. Sebab sahabatku pasti merupakan teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau ajaranku saja, artinya bagaimana praktek di masyarakatnya kan? Maka dibawa sahabat. Sahabat itulah kader Rasulullah. Barang siapa yang memang mengikuti ajaranku dan memperhatikan bagaimana sahabatku memperhatikan ajaranku, itulah yang akan masuk surga. Dari golongan mana mereka? Tidak disebut nama golongan. Jadi kalau umpamanya digambarkan, kira-kira beginilah. Ini adalah umat Islam. Di sini ada kelompok A, B, C, terus sampai sekian banyak kelompok. Di sini ada satu orang yang taat Allah dan Rasul. Di sini ada 10 orang. Di sini ada pemainnya 12. Nah, yang taat pada Allah dan Rasulnya dan ikut sahabat. Nama golongannya enggak tahu, beda-beda. Ini golongan A, ini B, ini C. Nah, di sini masuk surga. Dari sini juga masuk surga. Di sini juga masuk surga. Jadi bukan nama kelompok, tapi sifat orang yang ada di kelompok itu. Dan kalau angka 73 itu angka yang sebenarnya, jangankan sedunia, se-Indonesia juga sudah lebih. Jangankan se-Indonesia, se-Bandung aja sudah lebih dari 73. Berarti kalimat 71, 72, 73 itu menunjukkan betapa banyaknya kelompok umat ini. Akibat banyaknya kelompok, orang akan kebingungan mana yang benar. Makanya jangan melihat nama kelompok, tetapi lihat isinya. Lihat ajaran Al-Quran, lihat ajaran Rasulullah, lihat bagaimana para sahabat ikut Rasulullah SAW. Dimanapun Anda berada, kalau pegangannya jelas, insya Allah selamat.
Sahabat metrodetik.com, mari selamatkan diri dan keluarga dari kelompok penyesat umat ini. Kelompok yang mengklaim diri sebagai pemegang kunci surga, jalan tunggal menuju masuk surga, padahal sesungguhnya termasuk salah satu dari deretan kelompok firqah yang terancam dengan ancaman neraka. Berlambat-lambat keluar dari firqah itu hanya akan mencelakakan diri sendiri. Orang yang di luar jamaah kita, selama dia menetapi rukun Islam dan rukun iman, mereka masih saudara Islam. Mereka masih punya jaminan, punya harapan untuk masuk surga. Selama tidak mengerjakan syirik. Kalau kalian keluar dari Islam jamaah akan mendapati beragama itu luas, mudah, tidak sempit seperti yang kalian pahami sekarang. Jangan menunda keluar dari Islam jamaah. Menunda keluar dari Islam jamaah sama dengan merugikan diri sendiri dan keluarga. Sekian ulasan metrodetik.com kali ini, dan sampai jumpa pada ulasan yang lain.